lawan Napoli. AC Milan akan berhati-hati terkait kondisi Rafael Leao. AC Milan akan berhati-hati dalam memantau kondisi Rafael Leao menjelang pertandingan melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona pekan depan. Rafael Leao dijadwalkan kembali ke pusat latihan setelah menjalani perawatan intensif di negara asalnya. Staf medis akan mengevaluasi tingkat pemulihan cedera aduktor yang dialaminya beberapa waktu lalu. Pihak klub tidak ingin mengambil risiko yang bisa memperburuk kondisi sang pemain. Penyerang berusia 26 tahun tersebut hanya akan diturunkan jika rasa sakit pada ototnya sudah benar-benar hilang total. Pelatih AC Milan, Max Allegri kini sedang menunggu kembalinya para pemain internasional lainnya. Skuad Rossoneri diharapkan sudah berkumpul secara lengkap pada Jumat mendatang untuk persiapan taktis menghadapi sang rival. Latihan tim dijadwalkan berlangsung pada sesi sore hari, kecuali pada Sabtu nanti. Il Diavolo akan memaksimalkan persiapan pagi hari sebelum berangkat menuju Naples. Kewaspadaan tinggi ini diambil mengingat pentingnya sisa laga di Serie A musim 2025-2026. Kehadiran penyerang sayap bernomor punggung 10 tersebut sangat krusial bagi lini serang tim dalam membongkar pertahanan lawan. Cetak assist ketiga, Davide Bartesaghi kembali bersinar di timnas U21. Bek AC Milan, Davide Bartesaghi, kembali menunjukkan performa gemilang dengan mencetak assist ketiganya saat membela timnas Italia U21 melawan Swedia. Bola matang dari pemain bertahan berusia 20 tahun tersebut berhasil dikonversi menjadi gol oleh Lipari. Aksi impresif ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta berbakat milik Akademi Rossoneri. Sebelumnya, bek sayap kiri tersebut juga tampil memukau saat melawan Makedonia Utara dalam FIFA Matchday. Dalam laga tersebut, pemain bertinggi badan 193 cm ini sukses mencatatkan 2 assist sekaligus bagi tim nasional. Performa konsisten di level internasional ini tentu menjadi sinyal positif bagi masa depan karirnya. Davide Bartesaghi sendiri sempat mengungkapkan impiannya untuk terus berseragam Milan sepanjang karir sepak bola profesionalnya. Terlebih saat ini pemain didikan asli Milan tersebut juga berambisi menembus skuad senior timnas Italia suatu saat nanti. Dengan kondisi tim nasional senior yang sedang tidak stabil, peluang bagi talenta muda ini terbuka lebar. Kemenangan telak 4-0 diraih Gli Azzurri dalam laga kualifikasi kejuaraan Eropa tersebut. Davide Bartesaghi memberikan kontribusi nyata melalui umpan silang akurat dari situasi tendangan bebas yang memanjakan rekan setimnya. Hadapi Napoli di laga tandang, Max Allegri siapkan strategi kejutan. Pelatih AC Milan, Max Allegri tengah meracik strategi kejutan untuk menghadapi Napoli dalam laga krusial Serie A di Stadion Diego Armando Maradona. Max Allegri kemungkinan akan kembali menerapkan formasi 3 penyerang demi meningkatkan daya gedor tim. Sang pelatih ingin mengulangi kesuksesan saat mengalahkan Il Partenope dengan skor 2-1 pada bulan September. Pelatih berusia 58 tahun itu kabarnya mempertimbangkan untuk menurunkan Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez sejak awal laga. Kedua pemain tersebut diketahui tetap berada di Milanello selama jeda internasional. Kabar baik juga datang dari sektor gelandang dengan kembalinya Ruben Loftus-Cheek ke dalam skuad utama. Pemain asal Inggris tersebut telah pulih dari cedera benturan yang dialaminya sejak laga melawan Parma pada Februari. Meski Youssouf Fofana tampil impresif belakangan ini, kehadiran mantan pemain Chelsea tersebut memberikan opsi fisik lebih kuat. Hal ini sangat dibutuhkan untuk meredam lini tengah lawan yang dihuni oleh Andre Frank Zambo Anguissa. Rossoneri yang biasanya bermain menunggu di awal laga, diprediksi akan mencoba memberikan tekanan tinggi sejak menit pertama. Strategi ini pernah sukses diterapkan saat tim asuhan pelatih tersebut memenangkan laga derby melawan Inter. AC Milan dan Inter Milan terkejut dengan investigasi Stadion San Siro. AC Milan dan Inter Milan merasa terkejut dengan munculnya investigasi terbaru dari kejaksaan terkait proses penjualan Stadion San Siro dan area sekitarnya. Penyelidikan tersebut mempertanyakan legalitas pelepasan aset stadion kepada 2 klub raksasa tersebut. Hal ini cukup mengejutkan bagi kedua grup pemilik asal Amerika Serikat yang mengelola tim saat ini. Meski demikian, tidak ada tanda-tanda kekhawatiran besar dari pihak AC Milan maupun Inter Milan. Kedua klub merasa sangat yakin telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dengan benar selama proses transaksi tersebut. Pihak manajemen juga belum merasa perlu menggunakan klausul perlindungan tertentu saat ini. Hal tersebut dikarenakan subjek yang sedang diselidiki hanyalah konsultan eksternal bagi tim merah hitam tersebut. Isu mengenai pembangunan Stadion San Siro nampaknya akan terus menjadi sorotan media dan mengundang berbagai pertentangan. Banyak pihak memperkirakan bahwa proses birokrasi ini akan memakan waktu yang cukup lama. Politisi lokal, Riccardo Truppo, juga memberikan tanggapan keras mengenai masalah ini. Ia menilai bahwa resolusi pembangunan sejak awal sudah lahir dengan banyak keraguan di tengah proses yang panjang. Riccardo Truppo menyarankan adanya pembatalan resolusi tersebut demi menjaga kepentingan warga kota. Ia berharap wali kota Milano bisa memberikan penjelasan rinci mengenai kinerja para manajer di bawahnya.
Kedua klub tetap fokus pada persiapan di lapangan hijau sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Mereka siap mengambil sikap resmi secara publik jika diperlukan untuk memberikan klarifikasi mengenai masalah hukum ini. AC Milan terus memantau situasi Andrea Cambiaso di Juventus. AC Milan dikabarkan sedang memantau situasi Andrea Cambiaso di Juventus, dengan kemungkinan untuk mendatangkan bek sayap serba bisa tersebut ke San Siro. Menurut laporan dari Milan Vibes, komunikasi antara pihak klub dan sang pemain sudah mulai terjalin. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa tim merah hitam serius ingin menyatukan kembali bek asal Italia tersebut dengan mantan pelatihnya di Milanello. Ketertarikan ini sebenarnya bukan hal baru, mengingat nama sang pemain sempat muncul sebagai kandidat pengganti saat isu kepindahan Theo Hernandez berhembus. Kini, peluang untuk mengamankan jasanya kembali terbuka lebar tergantung pada situasi kompetisi. Faktor penentu kepindahan ini sangat bergantung pada keberhasilan klub asal Turin tersebut untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Jika gagal, tekanan finansial mungkin akan memaksa mereka untuk melepas beberapa pemain kunci termasuk Andrea Cambiaso. Bagi Rossoneri, mendatangkan pemain yang memiliki versatilitas tinggi merupakan strategi cerdas untuk mengantisipasi jadwal padat. Kemampuan pemain berusia 26 tahun tersebut untuk bermain di berbagai posisi pertahanan menjadi nilai tambah. Langkah ini diambil seiring dengan kebutuhan Rossoneri untuk memperkuat kedalaman skuad di sektor pertahanan. Pelatih Max Allegri dinilai sudah sangat mengenal kualitas sang pemain saat bekerja sama di Turin. Penurunan performa Christian Pulisic menular hingga ke timnas. Penurunan performa yang dialami Christian Pulisic di AC Milan ternyata berlanjut saat dirinya membela timnas Amerika Serikat di pertandingan terbaru. Winger Rossoneri tersebut gagal menunjukkan penampilan terbaiknya saat tim Paman Sam menelan kekalahan telak dengan skor 5-2 dari Belgia. Pertandingan yang berlangsung di Atlanta tersebut menjadi bukti sulitnya masa transisi sang pemain. Selain masalah ketajaman, status kapten tim nasional juga tidak lagi disandang oleh mantan pemain Chelsea tersebut. Pelatih Mauricio Pochettino lebih memilih sosok bek senior tim Ream untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan. Pemain berusia 27 tahun tersebut mengakui bahwa dirinya sedang berusaha keras untuk menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Kegagalan memanfaatkan peluang emas di depan gawang lawan menjadi catatan buruk dalam laga internasional tersebut. Pihak manajemen Merah Hitam berharap sang pemain bisa segera bangkit sekembalinya dari tugas negara. Kehadirannya dalam performa puncak sangat dibutuhkan untuk menghadapi rentetan jadwal krusial di Serie A mendatang. Tekanan menjelang Piala Dunia 2026 juga menjadi faktor yang harus dikelola dengan baik oleh sang penyerang. Tanpa performa maksimal dari pemain bintangnya, ambisi besar timnas Amerika Serikat tentu akan sulit terwujud. Akan tinggalkan Man City, AC Milan pantau situasi Bernardo Silva. AC Milan dikabarkan jadi salah satu klub yang sedang memantau situasi Bernardo Silva. Setelah sang bintang dilaporkan siap meninggalkan Manchester City, Bernardo Silva telah menjadi pilar penting bagi kesuksesan klub asal Inggris itu dalam beberapa tahun terakhir. Namun keinginan sang gelandang untuk mencari tantangan baru di luar Premier League mulai terendus klub-klub besar Eropa. Laporan terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano menyebutkan sejumlah klub Italia telah mulai melakukan kontak awal untuk menanyakan ketersediaannya. Meski demikian, langkah ini dipastikan akan menghadapi persaingan yang sangat sengit. Bagi AC Milan, mendatangkan pemain dengan kualitas seperti Bernardo Silva akan menjadi pernyataan ambisi yang besar. Kreativitas serta fleksibilitas taktik yang dimilikinya dinilai sangat cocok dengan skema permainan Max Allegri. Namun kendala utama bagi tim Rossoneri adalah nilai transfer serta tuntutan gaji yang diperkirakan akan sangat tinggi. Hal ini menuntut strategi finansial yang sangat matang agar tidak mengganggu stabilitas neraca keuangan klub dalam jangka panjang. Pihak Man City sendiri dilaporkan tidak akan menghalangi keinginan Silva untuk hengkang, asalkan ada tawaran yang memenuhi valuasi mereka. Situasi kontrak sang gelandang yang masih tersisa beberapa tahun memberikan posisi tawar yang kuat. AC Milan perkuat strategi tim dengan melakukan investasi di pemain muda. AC Milan dilaporkan terus memperkuat strategi jangka panjang dengan melakukan investasi besar-besaran dengan mengumpulkan talenta muda berbakat. Meskipun AC Milan mendatangkan pemain berpengalaman seperti Luka Modric dan Adrien Rabiot di musim panas ini, fokus pada pengembangan pemain muda tetap menjadi prioritas utama manajemen. Hal ini terlihat dari beberapa rekrutan terbaru yang memiliki potensi besar. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Zachary Adhikame dan David Odogu, yang masing-masing didatangkan dengan biaya mencapai 10 juta euro. Adhikame telah menunjukkan kualitasnya sebagai bek sayap kanan yang tangguh dan memiliki kemampuan umpan silang yang baik. Sementara itu, Odogu masih menjadi sosok misterius bagi tim utama namun telah menunjukkan kelasnya bersama Milan Futuro. Keduanya diproyeksikan akan menjadi pilar pertahanan masa depan Il Diavolo di kompetisi kasta tertinggi.
Transfer Dusan Vlahovic, Pellegatti, di luar kemampuan financial Milan. Jurnalis Carlo Pellegatti memberikan pandangan mengenai rumor kepindahan Dusan Vlahovic ke AC Milan. Menurutnya, di luar jangkauan finansial klub. Meskipun nama penyerang Juventus tersebut terus dikaitkan dengan Rossoneri, total biaya keseluruhan untuk memboyongnya diperkirakan bisa mencapai angka 40-50 juta euro. Angka ini mencakup bonus penandatanganan, komisi agen, serta paket gaji. Jurnalis senior Carlo Pellegatti menegaskan bahwa struktur gaji yang diterapkan manajemen di Milanello saat ini tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan gaji sang pemain yang mencapai angka 12 juta euro. Selain itu, komisi agen yang diperkirakan mencapai 14 juta euro juga menjadi hambatan besar dalam proses negosiasi ini. Pertanyaan hari ini adalah tentang isu Dusan Vlahovic. Akankah Vlahovic menjadi protagonis di Milan tahun depan? Saya mencoba memahami kebenarannya. Dan kenyataannya adalah di tengah suara-suara yang berbicara tentang Milan yang sedang berusaha dan bekerja keras, muncul rumor-rumor ini, ujar Pellegatti. Rumor yang mengatakan dia sudah menandatangani kontrak menurut saya berasal dari orang-orang yang terlalu berlebihan. Mereka menjawab saya, seperti biasa, bahwa transfer Vlahovic adalah sesuatu yang di luar jangkauan Milan.